Merungkai sekilas 5 fakta asal-usul, yang pertama adalah asal-usul nama Pulau Borneo mengikut teori dan sejarah lisan. Pulau Borneo adalah pulau ketiga yang terbesar di dunia, banyak teori mengenai asal-usul nama Borneo. Teori pertama adalah berasal dari kata Brunei, yaitu sebuah kerajaan dari Pulau Sumatera awal kurun ke-14 dan ke-15. Malah dikatakan asal kata Brunei adalah dari sebutan catatan negara China mengenai keberadaan sebuah kerajaan yang dinamakan Bunlai, Poli atau Polo. Namun demikian, dipercayai bahwa sebelum nama Brunei nama Borneo sudah lama dikenali. Ini mencetuskan teori mungkin nama Brunei sendiri berasal dari nama Borneo dan kemungkinan kata Poli, Polo dalam catatan China adalah mengenai keberadaan sebuah kerajaan Dayak kuno di Pulau Borneo atau Pulau Boah Nyior. Manakala teori kedua pula adalah berasal dari sebuah pohon yang disebut buah Borneo yang banyak tumbuh di wilayah Kalimantan pada masa itu dan diduga pertama kali digunakan penjelajah Eropa untuk menyebut seluruh pulau di Borneo sempurna nama buah tersebut. Dan teori ketiga adalah berdasarkan tradisi lisan suku Dayak Iban bahwa asal-usul nama Borneo adalah berasal dari buah nyior atau buah kelapa. Menurut tradisi lisan orang-orang tua zaman dahulu, bahwa ketika penjelajah Eropa pertama kali datang ke Pulau Borneo, mereka telah bertemu dengan suku asli dan menunjuk ke arah pokok kelapa yang banyak ditanam setiap penempatan di rumah-rumah panjang Dayak, dan orang Iban menjawab itu adalah buah nyior. Sebutan orang Eropa menyebut buah nyior menjadi Borneo dan dikatakan buah nyior banyak terdapat di sepanjang pantai dan sungai Kepulauan Borneo. Fakta yang kedua, asal-usul kata Dayak. Menurut sejarah, asal kata Dayak berasal dari penjelajah Belanda ketika bertemu pertama kali dengan suku Dayak Kayan. Asal kata Dayak adalah bermaksud hulu dan awalnya kata Dayak ini sering digunakan oleh pendatang sebagai ejekan kepada suku asli di Kepulauan Borneo. Lama-kelamaan kata Dayak atau Dajak ini digunakan untuk menyebut seluruh suku asli menjadi suku Dayak, dan kata Dayak ini juga telah menjadi kata keramat yang mempersatukan seluruh suku Dayak yang berpecah sejak berakhirnya kerajaan Dayak kuno di Tampun Bejuah. Fakta yang ketiga adalah asal-usul tradisi ngayau dalam suku Dayak Iban. Menurut tradisi lisan yang diturunkan secara turun-temurun, tradisi ngayau terjadi akibat perebutan wilayah dan kekuasaan antara suku Dayak. Pada mulanya kebangkitan suku Dayak Iban dalam tradisi ngayau adalah karena serangan dari suku Dayak yang lain seperti Dayak Kantu dan Dayak Beketan. Asal-usul ngayau juga dipercayai diturunkan oleh orang Panggau Libau yang diketuai Keling-Gerasi Nading yang dianggap sebagai dewa perang suku Dayak Iban. Lama-kelamaan, tradisi ngayau menjadi budaya dan tradisi suku Dayak malah dianggap sebagai kehormatan kepahlawanan dan lambang bujang berani suku Dayak. Namun begitu tidak semua suku Dayak mengamalkan tradisi ngayau. Pada masa kini tradisi ngayau telah lama dihapuskan dengan temerainya perjanjian damai antara suku yang dinamakan Perjanjian Tumbang Anoy tahun 1894 di Kalimantan. Manakala di Sarawak pula telah terjadi perjanjian damai antara suku semasa penjajahan Raja Bruk. Dan kini suku Dayak tidak lagi mengamalkan tradisi ngayau. Namun begitu, semangat kepahlawanan dan keberanian suku Dayak mewarnai kalender sejarah Borneo hingga ke hari ini.
Fakta yang keempat adalah, asal-usul bepantang atau bertato dalam masyarakat suku Dayak Iban. Menurut sejarah lisan, asal mula suku Dayak Iban bertato adalah diajar oleh makhluk gaib yang bernama Selang Pantang, yang diajar kepada gendut. Pada zaman dahulu tradisi bertato di kalangan suku Dayak seringkali digunakan untuk melambangkan kepahlawanan dan simbol bujang berani setelah berjaya dalam tradisi ngayau. Selain itu bertato juga adalah pemberian kepada seseorang setelah dia berjaya dalam tradisi berjalai menempuh segala dugaan dan rintangan. Namun demikian, ukiran tato bukan dibuat sembarangan tetapi adalah berdasarkan sesuatu motif dan maksud. Setiap motif mempunyai maksud tertentu dan ada setengah tato dipercayai memiliki kuasa mistik dan kekuatan tersendiri. Pada masa kini tradisi bertato ini tetap diteruskan sebagai penyambung tradisi dan budaya bangsa yang unggul. Malah bangsa asing mengiktiraf tato suku Dayak sebagai karya seni yang menarik dan salah satu budaya peradaban bangsa yang unggul. Fakta yang kelima adalah, asal-usul tenunan Puak Kumbu Iban, yaitu sebuah peradaban awal tekstil yang menurut sejarah tradisi lisan Iban adalah diturunkan oleh bungsu Kumang kepada manusia melalui mimpi dan penglihatan. Ada juga tradisi lisan mengatakan bahwa ia bermula dari seorang pemburu Iban yang bernama Menggin, yang telah berkahwin dengan anak sulung Sengalang Burong yang merupakan bungsu petara dewa perang suku Dayak yang bernama Dara Tincin Temaga di Kayangan. Hasil perkawinan mereka telah melahirkan anak yang bernama Sera Guntin. Apabila genap setahun, Dara Tincin Temaga telah menyuruh suaminya Menggin dan anak mereka kembali ke dunia manusia. Dengan memakai jaket atau dikenali baju burong, sejenis pakaian tradisi kaum lelaki suku Dayak Iban bersama kain yang ditenun oleh Dara Tincin Temaga. Apabila sampai di dunia, Menggin telah memberi kain tersebut kepada setiap wanita Iban. Dan dari situlah mereka telah belajar cara membuat benang menenun kain mengikut tenunan para dewa. Selain sebagai membuat pakaian tradisi atau dikenal sebagai ngepan Iban wanita Dayak, Puak Kumbu juga amat penting dan digunakan semasa upacara kelahiran, pengebumian, perkawinan, semasa bercucuk tanam, juga digunakan semasa ritual seperti miring dan perayaan gawai. Dipercayai bahwa setiap tenunan Puak Kumbu Dayak Iban berdasarkan corak atau motif tertentu. Puak Kumbu juga digelar selimut rohani karena ia mengandungi maksud dan tenaga spiritual. Oleh itu, menurut orang tua zaman dahulu, tenunan Puak Kumbu tidak boleh ditenun secara sembarangan dan dipakai sembarangan karena boleh mendatangkan bahaya kepada si pemakai ini. Karena tenunan Puak Kumbu merupakan hasil pemberian oleh para dewa dan harus dijaga dan diguna dengan sebaiknya. Tenunan Puak Kumbu juga diiktiraf dunia sebagai hasil tekstil yang sangat halus dan penuh dengan simbol alegori yang unik, serta bernilai tinggi sebagai peradaban tradisi dan budaya bangsa suku Dayak Iban. Sekian saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk mengenal sejarah dan peradaban bangsa suku Dayak. Sehingga bertemu lagi di video yang seterusnya, jangan lupa kongsi dan subscribe sebagai dukungan untuk kami agar lebih bersemangat untuk melakukan kajian, dan mengetengahkan sejarah dan tradisi budaya bangsa.